Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan yang kelima mata pelajaran PJOK kelas 8 dengan judul Permainan Bola Kecil Bulu Tangkis. Yang akan kita bahas dari bulu tangkis adalah salah satunya adalah pertama pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Induk organisasi bulu tangkis di Indonesia adalah PBSI atau singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Kemudian internasional ada BWF atau singkatan dari Badminton World Federation. Untuk ukuran lapangan bulu tangkis, panjang total itu 13,41 meter, kemudian lebar 10 meter. Kemudian itu adalah garis-garisnya. Selanjutnya adalah teknik dasar bulu tangkis. Ada 10. Yang pertama adalah memegang raket atau grip. Yang kedua, sikap atau posisi tubuh atau stansi. 3. Gerak kaki atau footwork. 4. Service atau serve. 5. Smash. 6. Drop shot. 7. Lambung atau clear atau low. 8. Permainan net atau netting. 9. Overhead. Dan 10. Drive. Mari kita bahas satu persatu dari teknik dasar bulu tangkis tersebut. Dari yang pertama adalah memegang raket atau grip. Teknik dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Ya, ternyata tindakan memegang raket tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika para pemain pemula mengabaikan teknik dasar ini, mereka akan cenderung terkena cedera ketika melakukan permainan atau pertandingan badminton. Nah, karena itu perlu sekali untuk mengetahui teknik dasar memegang raket yang benar. Sebenarnya tindakan memegang raket tidak jauh berbeda dengan tindakan berjabat tangan. Pada tindakan memegang raket, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman termasuk letak ibu jari. Nah, beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain, yang pertama adalah American Grip. Teknik American Grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memposisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat bentuk huruf O. Nah, teknik pegangan ini efektif digunakan bila kalian ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif bila kalian ingin menggunakannya untuk pukulan backhand. Nah, kemudian backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memposisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga, forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokongnya. Nah, umumnya teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan yang lincah. Kemudian yang kita kenal terakhir adalah combination grip. Nah, seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Jadi dari Amerika, backhand, forehand, combination. Forehand. Nah, kombinasi ini saat kita sedang smash, nah, kita menggunakan kombinasi American atau forehand. Kemudian saat kita menerima bola backhand, nah, kita juga tangannya dirubah menjadi pegangan grip backhand. Nah, ini combination grip.
Kemudian teknik selanjutnya yang kedua adalah sikap atau posisi tubuh, atau istilahnya adalah stensi. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badminton, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuh dalam bermain badminton. Biasanya dikenal juga sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, posisi melawan atau membalikan atau netting. Jadi ada posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi netting. Kemudian teknik dasar yang ketiga adalah gerak kaki atau footwork. Gerak kaki pun perlu untuk diatur. Ada 4 tips yang dapat kalian lakukan agar pergerakan permainan kalian optimal. Pertama, pastikan base atau starting point. Kemudian ingat, kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Yang ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kalian hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. Itu. Kemudian teknik dasar yang keempat, service atau serve. Service adalah teknik dasar yang juga tidak penting untuk dipelajari, tidak kalah penting untuk dipelajari. Apalagi gerakan service merupakan penanda bahwa permainan dimulai. Terdapat 2 service yang dapat dilakukan, yakni service atas. Servis atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya setinggi sekitar sepinggang. Biasanya laju kok ini pasti akan cenderung horizontal. Ini biasanya lebih banyak digunakan saat bermain ganda. Kemudian servis bawah. Servis bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah pinggang. Biasanya laju kok akan cenderung melambung. Ini biasanya sering dilakukan saat permainan tunggal. Selanjutnya teknik dasar yang kelima yaitu smash. Smash itu ada 3, yaitu forehand smash, backhand smash, kemudian jumping smash. Forehand smash adalah pukulan kok kuat yang dilakukan di atas kepala. Jadi smash, pukulan kok yang dilakukan di atas kepala. Kemudian backhand smash merupakan salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kalian dapat menggunakan teknik genggaman backhand grip, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Kita tahu ya, di Indonesia yang backhandnya paling kuat, yang pertama adalah kalau di ganda itu Kevin, kemudian tunggal kita kenal adalah Taufik Hidayat. Jumping smash. Teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan melompat. Jump itu melompat. Cara memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. Teknik yang keenam adalah drop shot. Teknik drop shot dapat dilakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan.
sehingga kamu dapat selanjutnya menyerang ke area belakang. Yang ketujuh adalah clear atau lob. Nah, teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot dianjurkan agar lawan terpaksa ke area depan, kemudian untuk clear atau lob itu arahnya adalah bagian belakang. Yang kedelapan adalah netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, kecepatan yang baik. Sementara kekuatan yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Untuk melakukan teknik ini, kalian harus berada di dekat net dan memantulkan kok di atas net secara tepat, biar nanti kok jatuh di dekat area net lawan. Kemudian yang ke-9, overhead. Overhead ini dilakukan dengan cara yang sama ya, seperti smash atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulan saja. Kalau overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul, banyak tenaga. Dan yang terakhir adalah drive. Teknik dasar ini biasanya digunakan pada permainan ganda. Dan teknik dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drive. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya yaitu untuk memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan, alias tidak mengangkat raketnya. Nah, demikianlah seputar bulu tangkis. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.